Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca sebuah pembahasan yang ditulis oleh Al-Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal hafizahullahu ta'ala, yang berkaitan dengan Al-Abwabul Jannah Ats-Tsamaniyah, pintu-pintu surga yang 8. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Kata para ulama, ada 8 pintu surga tersebut. Yang ada 4 dalam sebuah hadis, sisanya dilihat dari hadis-hadis lainnya. Yang pertama, pintu salat. Yang kedua, pintu sedekah. Yang ketiga, pintu jihad. Yang keempat, pintu ar-rayyan. Yang kelima, pintu haji. Yang keenam, pintu al-aiman. Yang ketujuh, pintu al-kazimina wal ghaiza wal afina 'anil nas. Pintu sisanya adalah pintu zikir, pintu ridha, dan pintu ilmu. Ikhwanya azanya Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang beliau sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Jalla fi'ula, itu hadis qudsi. Allah berfirman, "A'dattu li ibadis salihin." Aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la ainun ra'at, yaitu kenikmatan yang tidak bisa pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah telinga itu mendengar, wala khatara ala qalbin basar, dan tidak pernah terbentik dalam benaknya manusia. Zukhran balhama atli'tum alaih. Zuhran balhama utli'tum alaih. Kalau kalian mau, bacalah. Tak seorang pun kalau kalian mau, bacalah. Tsumma qara'a fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan ini diberikan bagi orang yang beramal sembunyi-sembunyi. Allah rahasiakan pula balasan baginya yang nampaknya dengan senyatanya pada hari kiamat. Hasan al-Basri mengatakan, "Ahfa qaumun amalahum fa ahfallahu lahum ma lam tara aynun wa lam yakhtur ala qalbi basar." Suatu kaum yang menyembunyikan amal mereka, Allah pun membalasnya dengan menyembunyikan balasan untuk mereka yang tak pernah mereka pandang sebelumnya dan tak pernah terbentuk dalam benak manusia.
Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, fil jannati samaniyatu abwab. Dalam surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusammar rayyan. Di dalamnya ada satu pintu namanya pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang bisa masuk kecuali orang yang berpuasa. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man anfaqa zawjaina fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hada khair, ini adalah kebaikan. Waman kana min ahli salah, barang siapa yang termasuk ahli salah, du'iya min babis salah, maka ia akan dipanggil dari pintu salat. Waman kana min ahli jihad, barang siapa ia adalah ahli jihad, du'iya min babil jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Waman kana min ahli siyami du'iya min babir rayyan, dan barang siapa yang jikalau dia ahli puasa, dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Waman kana min ahli sadaqah, dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil du'iya min babis sadaqah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Jika mendengar hadis ini, Abu Bakar As-Siddiq mendengar, ayah dan ibuku sebagai penebus anda wahai Rasulullah. Ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah. Ya Rasulullah, apa katanya? Kesulitan apa lagi yang perlu dikhawatirkan oleh orang-orang dipanggil dari pintu-pintu itu? Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Mungkin ada orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut. Nabi SAW bersabda, qal na'am. Na'am, kata Rasulullah, wa arju an takuna minhum. Dan aku, kata Rasulullah, berharap kamu adalah salah seorang golongan dari mereka. Al-Qadi menukil ucapan Al-Harawi ketika menerangkan makna sepasang hartanya. Ada yang berpendapat sepasang harta, ya, az-zawjain di sini itu maknanya sepasang harta. Apa maksudnya? Adalah 2 ekor unta, 2 ekor budak, atau 2 ekor unta. Adalah 2 ekor kuda, 2 ekor budak, atau 2 ekor unta. Ibnu Arafah menyatakan segala sesuatu memiliki pasangan disebut dengan zauj. Sedangkan dimaksud yang berinfak jalan Allah, hadisnya mencakup infak untuk segala dalam bentuk amal kebaikan. Ada salah juga ulama menafsirkan yang dimaksud dengan khusus jihad saja, namun memberlakukan secara umum. Sebagai pendapat pertama lebih bagus. Jikalah perkataan Qadi Iyad bin. Sedangkan pintu kelima, pintu al-aiman, Nabi SAW bersabda, ya Muhammad, adkhil jannata min ummatik. Adkhil jannata min ummatika, masukkanlah wahai Muhammad SAW, masukkanlah umatmu dari umatmu yang man la hisaba alaihi minal babil aiman, yang tidak ada hisab untuk masuk ke dalam surga, itu melalui pintu al-aiman. Min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Wahum syuraka'un nas fima siwa dzalika minal abwab. Sedangkan pintu-pintu yang lain adalah pintu-pintu surga bagi semua orang. Kemudian nama pintu ke-6 adalah al-kadhimina ghaiza wal afina 'anil nas. Mudah menahan amarah dan memaafkan orang lain. Dalam hadis Rauh bin Ubadah dari As'ad dari Al-Hasan Al-Basri secara mursal, inna lillahi baban fil jannah la yadkhulu illa man afa ammadlamah. Sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu di surga, tidaklah yang masuk melaluinya kecuali orang-orang yang memaafkan kezaliman. Imam Nawawi rahimahullah berkata,
Al-Qadi pun berkata, Qadi bin Iyad, Qadi Iyad bin Fudail, pintu-pintu surga lain disebutkan dalam hadis lain, yaitu pintu taubat, pintu al-kadhimin al-ghaiza wal afina 'anil nas, pintu ridha. Ini adalah 7 pintu yang ada dalam berbagai hadis. Sedangkan 7.000 orang masuk surga tanpa hisab akan masuk melalui pintu al-aiman. Itulah pintu ke-8. Ehwanya azanillah wa iyyakum. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam hadis disebutkan ada 4 pintu surga. Di awal-awal bab jihad sudah diterangkan pula pintu surga ada 8. Rukun Islam tersisa adalah haji. Tentu ada pintu khusus untuk orang yang berhaji. Itulah pintu kelima. Adapun 3 pintu lainnya adalah di situ ada al-kadhimin al-ghaiza wal afina 'anil nas. Terdapat dalam riwayat Imam Ahmad dari Rawh bin Ubadah dari As'ad dari Hasan al-Basri secara mursal, sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu di surga, tidaklah masuk melainkan orang yang memaafkan kezaliman. Ada juga pintu al-aiman, pintu ke-7, yaitu pintu orang bertawakal kepada Allah yang masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa siksa. Ada pintu ke-8, pintu zikir, sebagaimana diisyaratkan dalam riwayat Tirmidzi. Bisa jadi pula adalah pintu ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Abu Bakar, ikhwanya azanallahu wa yakum, dipanggil dari 8 pintu surga. Masya Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pada para sahabat, "Ma asbaha minkumul yawma sha'ima?" Siapa di antara kalian yang pagi ini dia berpuasa? Abu Bakar berkata, "Ana." Saya ya Rasulullah. Qala faman tabi'a minkumul yawma janazah. Sekarang siapa yang mengikuti jenazah pada hari ini, mengantar jenazah pada hari ini? Abu Bakar berkata, "Ana." Saya. Pertanyaan ketiga, faman at'ama minkumul yawma miskina. Siapa di antara kalian yang memberikan makan orang miskin pada hari ini? Abu Bakar berkata, "Ana." Kemudian pertanyaan keempat, faman ada minkumul yawma marida. Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit pada hari ini? Abu Bakar pun berkata, "Ana." Saya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang melainkan dia akan masuk dalam surga. Amalan apa itu, ikhwan? Amalan berpuasa. Kemudian yang kedua, amalan mengiring jenazah. Amalan memberikan makan orang miskin, mengunjungi orang sakit. Masya Allah, 4 itu. Abu Bakar al-Muzani berkomentar tentang sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ma faqa Abu Bakr radhiyallahu anhu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaumin wala salatin walakin bisyai'in kana fi qalbih. Qal alladhi kana fi qalbihi al-hubbu lillah azza wa jalla wan nasihatu fi khalqihi. Tidaklah Abu Bakar itu melampaui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata karena banyaknya mengerjakan puasa atau salat, akan tapi karena imannya yang bersemayam di dalam hatinya. Bahkan yang mana dia senantiasa mencintai Allah azza wa jalla dan menasihati para hambanya. Itu sikap nasihat itu ingin terus memberi kebaikan terhadap sesama. Ikhwanya azanillah wa yakum, cinta kepada Allah dan nasihat itu ingin terus memberi kebaikan pada sesama. Semoga bermanfaat. Ini adalah tulisan Ustazuna Muhammad Abdul Twasikal, itu naskah khutbah Jumat 29 Syawal 1436 Hijriah di Masjid At-Tauhid Bibal, Panggang, Gunung Kidul.
Semoga bermanfaat. Semoga kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam pintu surga. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.